Pawitrani Gangga Dewi Namostute Sarwa Klesa Winasanam Toyane Parisuryate. Tampak Siring, sebuah wilayah di Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, yang terdiri atas beberapa desa, mulai dari Manukaya, Tampak Siring, Sanding, dan Pejek. Berjarak kurang lebih 36 km arah utara dari Denpasar, dengan waktu tempuh sekitar 1 jam. Sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai pengrajin, berupa ukiran yang terbuat dari batok kelapa, tulang, tanduk, gading, dan sebagainya. Bentangan wilayahnya memanjang dari utara ke selatan, yang diapit oleh 2 sungai besar, Sungai Petanu dan Pakerisan, dan sebaran mata air yang sangat disucikan oleh masyarakat setempat. Kalau kita berbicara masalah tentang air nih, berarti kita harus mampu mengupas, ya, kemudian menggali nilai-nilai yang ada di balik air itu. Ketika kita berbicara masalah nilai, ya, dia lebih dekat kepada sebuah spirit, ya, sebuah roh, sebuah jiwa, di mana secara universal pasti disadari bahwa air itu tidak dilihat daripada apa adanya, tapi ada apanya. Nilai air itu adalah sesuatu yang sangat vital kalau kita bicara masalah aspek vitalitas. Tapi dari segi aspek ekologi, nilai ekologi jelas. Bayangkan alam semesta ini, kalau kita boleh mungkin hampir 60-75% alam semesta itu terdiri dari air. Demikian juga tubuh manusia. Berarti dia bagian yang sangat vital. Artinya dia merupakan zat yang memberikan kehidupan. Sekarang bicara masalah aspek teologi. Ketika kita bicara masalah aspek teologi, air itu bahkan mendapatkan kemuliaan, ya, di dalam Hindu, sehingga itu juga disebut sebagai agama Tirta. Tentu erat kait dengan aspek sosiologi, yaitu sistem pertanian yang ada di Bali. Bagaimana dewa air itu menjadi kebutuhan vital dalam rangka pengolahan sawah dan sebagainya. Maka dengan demikian air menjadi hal-hal yang sangat vital, sehingga dalam aspek posisi panteistik atau bahwa Tuhan itu hadir sebagai air. Jadi dia sebagai Wisnu, kan itu dia. Ketika dia sebagai Wisnu, di sini dia memberikan zat kehidupan kalau kita bicara masalah nilai teologinya yang terkait dengan filosofi. Sehingga dalam aspek teologi kemudian menjadi Betara Wisnu lah, bahwa air identik dengan Betara Wisnu. Pengertian pertama, peranan air sangat vital dalam kehidupan. Hal itu perlu dicatat dan betul-betul diapresiasi, karena kalau kita bicara dunia makro, ya, dan manusia secara mikro, kan dunia itu hampir 71% adalah air dan 29% adalah darat. Itu hasil seminar tahun 2009 diisi, yang diselenggarakan isi kerjasama dengan UNHI, itu mendapatkan mengkristal seperti itu. Tetapi jauh sebelumnya, di abad ke-6 sebelum Masehi, berarti 2600 tahun yang lalu, Thales sebagai filosof alam sudah menyatakan bahwa unsur air yang lebih berperan membangun dunia ini. Nah, kita jangan jauh-jauh bicara dulu, mari kita kembali ke sejarah masa lalu.
kebudayaan yang kita miliki sekarang di Bali itu sumbernya itu dari agraris. Kebersamaan dibangun juga dari agraris. Ingat, bayangkan itu, agraris. Kehidupan masyarakat agraris itu pertama dibangun rasa kebersamaan. Variabelnya mencari, memperbaiki sawah bersama-sama. Ada kegiatan di sawah dari mencangkul, membajak, menanam padi sampai dengan ngetam padi itu kan dibangun kebersamaan. Kalau kita bicara agraris tidak bisa lepas dari air, apalagi bahari kan, dua kehidupan kita. Kehidupan agraris, masyarakatnya bertani, kehidupan bahari, masyarakatnya melaut. Bicara tentang Tritempul kan ada satu kisah yang sangat menarik dalam Busana Bali itu ya. Bagaimana terjadinya Tritempul kan itu secara story ya, kisah. Karena kita lebih suka membawa agama kepada kisah untuk mengisahkan sebuah benda sehingga menjadi sebuah legenda. Ya, ada mitenya, ada legendanya. Bagaimana Dewa Indra menancapkan tongkatnya, lahirlah Tritempul kan, seperti itu kan ditulis cikal bakal dari tukar pekerisan. Kali bukuan tuan Riki, kali bisa mana di sini ring tanah siring ring desa Banyu Penakau. Duk ngerenen rang mayo dan awo. Rang mayo dan awo res. Dua neng lesu merarian ring pura alas yang mana mana kening sarang kami. Areas pura pegulingan. Apun kintan dua neng urusan perang. Ida kasatan artinya dah tan panan tara wentan toyo medal kedon lah sepanjang sami ngajang toyo samian perlinang ya nama wenan kerja wentan kita beli kada medal sampai tan panara ke bawah kita cetek pekarian partai mayo dan awam kalau mau sampun gentan ngambil ide Tedung kuning pacaran itu dengan ada Tritempul beda Tritempul wawo eling panjang sampun gendan ngalih kena kayang ngambil tedung pacaran itu dah lah res kita kamen alu wawo dados ngeraos panjang malai ida dari ini menikah ngambil ida malai tedung kuning pacaran itu bedal kamening nering mengening dados ngadak malai membawa dari itu kerai nikahnya harus ngambil dua jo ini puleng pacaran itu bedal kamu sakti dados malai ngamuk pancaran. Nah sampai bulan cerita di dalam santi yang perlu Tritempul akeh ne pancorane sigang dasar tiga pancoran kau ring panca ke tirtawan tiga ares desan tirta kamen alu ke mencampur ares ring tirta kamening tirta keris tirta kebon tirta melelo tirta siwo sepura jati nika mawenan agang ares dari kita ada muasa ada tukar pekerisan. Kalau kita bicara masalah hubungan, kalau bicara masalah air kan gejala kapilaritas secara keilmuan. Air itu kan di bawah nanti ada sumber-sumber artesius yang menghubungkan satu sama lain. Hanya permasalahannya tidak kita lihat secara kasat mata. Nah, balik masalah sekarang Danau Batur, berapa danau di Bali, Tamlingan, Buyan, Beratan gitulah sebenarnya karena bagian dari aspek feminim dalam sebuah keyakinan di mana air itu sebenarnya dianggap sebagai simbol dewi, kemudian gunung itu dianggap sebagai simbol purusa. Maka dengan demikian Danau Batur itu sebenarnya perdananya karena mengalami
feminimisasi karena sebenarnya itu kan kaldera Gunung Batur II, Gunung Batur Purba yang mengalami degradasi, kemudian sekarang muncul ini. Maka degradasi menjadi sumber air. Ya jelas sekali di mana ada gunung yang subur, ada pepohonan, di situ akan air. Maka dengan demikian sumber-sumber di mana daerah pegunungan di hulu-hulu Tampak Siring begitu ya, hulu-hulu Tirtempol, pasti nanti terbasan mata airnya akan mengalir kepada sungai-sungai dan mata air yang berada di sekitar Pakerisan. Karena terus terang aja Kintamani, kemudian Batur, masuk ke daerah Gianyar, bagian utara Payangan, kemudian Tampak Siring, kan dekat banget di Tampak Siring dengan Kintamani ya kalau kita jalurnya. Maka tidak mau dia tetap mendapat kontribusi dari sumber air itu. Yang pulau aku ini bentan sebak bul, bentan sebak kumo, kali iki sebak dan pula kan sedikit kumo. Nah niki mungwing cari niki kemantene nyung mas tan. Santung itu dalam mriki karena Pak Siring abad 17. Beliau niki kepicang saking kentan saking Batur. Kosen anu nyung stan kentan. Secara filosofis niki kentan niki nak mulo saking Batur niki toyan niki. Saking Batur boyo nyoba niki ring ditempul kentan. Bali ini terdiri dari satu wilayah sungai, Bali dan Penida, dengan 391 daerah aliran sungai. Salah satunya itu keberadaan di Kabupaten Gianyar, yaitu daerah aliran sungai Pakerisan. Das Pakerisan tentunya memiliki beberapa anak sungai dengan panjang lebih kurang 44 km, dengan luas das secara keseluruhan dari muara laut sampai ke hulu sekitar 68 km persegi, dapat mengairi lebih kurang sekitar 3.200 hektar lahan irigasi yang ada. Kita tahu daerah aliran sungai Pakerisan ini adalah salah satu sungai yang sifat alirannya ini kontinu. Artinya sumber daya air ini senantiasa keberadaannya selalu ada, baik itu musim kemarau, musim hujan, apalagi dengan keberadaan 5 bendung yang menjadi sistem pengaliran air irigasinya. Ini kita memiliki petugas sumber daya manusia yang senantiasa berada di lokasi. Atas perpanjangan tangan teman-teman yang memiliki tugas di lapangan tersebut, tentunya banyak hal yang harus mulai disinergikan, sehingga mungkin permasalahan-permasalahan yang terkait dapat jauh lebih diantisipasi. Saya selaku pengawas dan kegiatan pemeliharaan rutin di saluran Pulagan Kumo. Di samping itu saya selaku penjaga bendung harus mengatur besar kecilnya debit air yang masuk ke saluran sehingga tidak merusak bangunan yang ada di saluran. Pengawasan yang saya lakukan dari saluran-saluran induk dari bendungan Pulagan Kumo, ujungnya dari Tirtempul sampai di daerah tersier, yaitu di Subak, Pulagan, dan Kumo. Terakhir kondisi saat ini mengalami banyak permasalahan. Salah satunya adalah permasalahan sampah, kemudian pengendapan ataupun sedimentasi, kemudian yang perlu sangat diwaspadai ke depan adalah mengenai pencemaran. Nah, bagaimana peran kita di daerah hulu? Kemudian bagaimana peran kita di daerah tengah alur sungai Pakerisan, sehingga keseluruhan panjang sungai aliran Pakerisan ini
senantiasa memberikan manfaat dan fungsi yang kita harapkan. Mengenai penjagaan daripada Pura Tirtampul ini, terutama di dalam pelestarian masalah air, sejak diakui oleh UNESCO bahwa Tirtampul itu dimasukkan ke dalam warisan budaya dunia, ya saya di sini sebagai pengomong Pura Tirtampul dan semua penjuru dan masyarakat jelas ikut bertanggung jawab di dalam memelihara lingkungan, terutama kebersihan air, karena kami mengingat air itu dipergunakan oleh subak, tambak siding dan subak pulagan. Nah, oleh karena itu mau tidak mau kami selaku pengomong di Pura Tirtampul ini harus betul-betul menjaga kelestarian air, terutama dari segi kebersihannya. Dalam saat ini kami selaku pengomong telah melaksanakan hal-hal seperti itu, terutama membersihkan air sungai sepanjang hari, yang mana dulunya sebelum diakui oleh warisan budaya dunia, memang pekemit itu membuang sampah sembarangan. Masuklah sampah itu ke dalam sungai dan akhirnya air itu betul-betul sangat mengeluh para subak yang mempergunakan air Tirtampul ini. Pagerisan memberi pengaruh yang sangat besar, baik pada peradaban prasejarah, Bali kuno, maupun saat ini. Terbukti dengan adanya temuan berupa sarkofagus, artefak, nekara, peninggalan kepurbakalaan berupa candi, pura kuno, arca, relief, candi tebing, dan adanya subak-subak tua. Jauh sebelum orang-orang Jawa begitu Majapahit datang ke Bali, justru Bali itu sudah luar biasa eksis tentang peradaban Tirtampul, kemudian Gua Gajah, luah Pakerisan itulah nanti yang melewati Gua Gajah kan di situ. Kalau dulu orang mencari tempat pemukiman, pasti mencari tempat-tempat yang ada sumber airnya. Kerajaan-kerajaan besar di dunia, ya, dan kemudian termasuk di Indonesia, Sungai Elo dan Progo itu ada bangunan besar, candi Borobudur, Menurut Pawon, dan kemudian di Bali itu sungai besar itu kan Pekerisan dan Petani yang terkenal dengan das. Das itu berarti daerah aliran sungai. Das Pekerisan dan Petani berarti daerah das, daerah aliran sungai Pekerisan dan Petani. Nah, dua sungai inilah ini sesungguhnya kenapa dipilih sebagai pusat pemukiman dahulu. Tidak hanya pemukiman masyarakat pada umumnya, tetapi bermukimnya kerajaan-kerajaan di zaman Bali kuno dan menjadikan daerah di antara dua aliran sungai itu menjadi pusat kerajaan. Ketika kita bicara soal daerah aliran sungai Pekerisan dan daerah aliran sungai Petani dan desa-desa yang ada di antara kedua sungai itu. Start dari utara kita lihat, ujungnya ada di hulu itu ada Pura Bagulingan. Kalau kita buka di sana mungkin dari abad ke-9 juga sudah mulai ada aktivitas keagamaan Buddha kan. Sekarang bersinergi Buddha dan kemudian ke selatan yaitu Pura Tirtampul, itu dengan jelas disebutkan di dalam prasasti Sakyana di Manukaya. Tirta di air hampur 962 Masehi kan. Berarti abad ke-10 Tirtampul itu mulai ditemukan oleh Indra Jayasingha Warmadewa. Di sana ada sumber air yang besar. Nah, itu dipandang penting untuk dirawat, dipelihara, dibuatkan tanggul untuk membangun pertanian, mengairi. Lantas subak-subak yang tergolong subak tua di das Pekerisan itu, di antara das Petani, ada subak Pulagan, ada subak Kulub atas dan Kulub bawah. Tidak jauh dari Tirtampul terus ke selatan ada Mengening juga sumber air yang langsung tidak lagi diangkat kan, langsung masuk ke Sungai Pekerisan. Berarti kan nyambung di sana. Air Pekerisan muncul dari sumber air buangan daripada
sungai Tirtempul yang telah dijadikan mengairi subak-subak yang tergolong tua itu kemudian tambah dengan air sungai Mengening. Dan ada di sana lantas Gunung Kawi kan. Gunung Kawi itu juga sumber air. Kan nyambung terus berapa. Nah sehingga kita tahu sekarang, kita lihat dari Pegulengan sampai Gunung Kawi aja lah dulu. Itu ada situs 4. 1 situs dan 3 pura. Pegulengan, Tirtempul, dan Mengening. Itu puronya. Kemudian situsnya adalah Gunung Kawi. Nah ini keempatnya sudah ditetapkan sebagai warisan budaya dunia. Ke selatan, Candi Kerobokan, terus ke selatan ada candi dan pertapaan di Pura Pengukur-ukuran. Di sana juga situs Purakala dikaitkan dengan masa pemerintahan Raja Jayapangus. Kalau yang Mengening itu Udayana. Kalau yang Gunung Kawi itu anak bungsu. Yang paling utara itu adalah Indra Jayasingha Warmadewa, berarti raja dari dinasti Warmadewa. Nah ke selatan itu kan mau nyambung kan? Indra Jayasingha Warmadewa 962. Kemudian ke selatan lagi ada Mengening dikaitkan dengan Udayana kan? Keanggap sekitar tahun ya 1000-an lah, 1001 kalau prasasti Sading itu kita lihat itu tahun 923 Saka tambah 78 berarti kan 1001. Tahun 1000 beliau sudah melahirkan Airlangga. Airlangga umur 16 tahun di Jawa kan. Nah itu. Nah terus ke selatan itu Gunung Kawi. Gunung Kawi adalah putra dari Udayana yang disebut-sebut yaitu Haji anak Ungsu. Di sana kan ada tulisan. Ya, Haji Lumah ing Jalu. Ruo anak ire. Sang Ratu Luhur Guna Pria Dharma Patni. Sang Ratu Maruhani Darmo Dayana Warmadewa. Berarti yang disebut anak Ungsu itu adalah putra atas perkawinan dari Udayana dengan Mahendradatta. Peran sungai lagi satu di samping gunung. Sungai itu dianggap benteng kerajaan. Ada benteng alam, ada benteng manusia kan. Karena sungai itu sekaligus menjadi benteng, menyulitkan orang-orang yang berkeinginan buruk yang belum mengenal lingkungan untuk masuk ke ranah kerajaan. Nah kemudian terus sampai runtuhnya Sri Astasura Ratna Bumi Banten tahun 1343. Berarti 4 abad aktivitas keagamaan dan budaya pasti di lingkungan kerajaan. Makanya jangan jauh-jauh bahwa pusat kerajaan zaman Bali kuno ada di daerah antara aliran sungai Pekrisan dan Pekanu. Dan kita lihat di sana Pejeng dan Bedu. Nah sekarang kita masuk ke dunia modern, bahkan ke posmo. Air sudah mulai kurang mendapat perhatian. Nah air sungai terbengkelai, terjadilah polusi air kan, termasuk warisan yang ada di sepanjang. Melalui media ini saya mengajak, marilah kita bersama-sama angkat, betul-betul bicarakan, bangun semangat bagaimana menjaga kelestarian sumber-sumber air. Das Pakerisan dari hulu hingga hilir tidak hanya berfungsi propan dan sakral, namun memiliki peran penting dalam melahirkan dan menjadi awal peradaban Bali.